Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan saya mau minta maaf nih, beberapa hari terakhir kayaknya kurang update ya, karena saya masih kesel dengan hasil Newcastle kemarin. Plus juga ya kerjaan, ada beberapa kerjaan yang harus diberesin. Jadi ya ini masih apa ya, kalau mau dibilang lagi kurang kondusif lah untuk bikin video. Plus ditambah lagi Arsenal tidak ada pertandingan ya sampai dengan akhir pekan nanti melawan Leicester gitu. Jadi kita kemarin kan hari Minggu, Sabtu Minggu itu untuk FA Cup ya. Dan Arsenal nggak main di FA Cup. Jadi ya nggak ada pertandingan. Ya plus tadi dua hal tadi. Tapi ya sekarang kita mau ngobrol-ngobrol yang santai aja. Ya ini menurut saya sih materi yang eh, bisa dibilang lucu-lucuan, tapi pada saat yang sama saya juga ngerasa kenapa nggak dicoba gitu ya. Ya teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. eh Oke, sebenarnya kita mau bahas apa sih? Ya kalau teman-teman lihat thumbnailnya ya, saya pasang gambar Thierry Henry, Saka, dan Calafiori gitu kan. Persamaannya apa nih tiga pemain ini gitu kan? Tiga pemain ini persamaannya adalah mereka semua pernah main jadi wingback kiri gitu ya. Bukan untuk kasus Calafiori, malah bukan pernah main, saat ini masih aktif bermain sebagai wingback kiri. Ya, Thierry Henry adalah wingback kiri pada saat dia di Juventus sebelum dibeli oleh Arsenal. Di Arsenal juga sempat dipakai awal-awal itu untuk winger ya, jadi untuk penyerang sayap sebenarnya. Lalu berubah menjadi penyerang tengah yang luar biasa bagi Arsenal. Saka juga sewaktu di akademi dia adalah apa namanya, wingback kiri ya. Lalu mulai dimanfaatkan sebagai penyerang sayap kanan ketika dipakai oleh Unai Emery gitu. Nah sekarang kita lihat juga untuk Calafiori ya, yang ya dia bisa mencetak gol gitu kan. Beberapa kali kita lihat dia melakukan tendangan-tendangan ke arah gawang yang menurut saya juga lumayan bagus dan menciptakan beberapa gol yang lumayan gitu ya. Selidik punya selidik, dulu Calafiori ini waktu masih kecil ya, waktu masih akademi awal-awal lah ya, dia memang bermain sebagai striker gitu ya. Jadi ya di naluri mencetak golnya masih ada gitu. Walaupun itu dulu waktu dia masih, ya kalau mau dibilang masih akademi awal, mungkin tingkatan SD lah ya, setara dengan tingkat SD gitu. Ternyata masih ke bawah gitu. Dan ya di sini saya mulai berpikir dengan kondisi apa ya, kondisi pemain kita ya yang sekarang lagi kekurangan penyerang gitu kan. Ya kenapa enggak gitu kan. Kalau kita lihat kan sekarang saat ini kita penyerang, ya ini Saka sih udah mau balik gitu kan. Tapi Martinelli mana? Martinelli ini sekarang yang cedera gitu kan. Martinellinya cedera sekarang. Dan agak cukup lama nanti cederanya ya. Walaupun di sini nanti kita bisa pakai Sterling ya, sekali lagi ini membuat Trossard nggak bisa dipakai untuk rotasi dengan Havertz gitu. Jadi menurut saya dengan jumlah back kiri kita yang saat ini masih banyak ya. Jadi Zinchenko masih belum dijual. Lalu Tierney juga tidak dilepaskan untuk dipinjam untuk musim ini di jendela transfer kemarin ya. Lalu juga ya kalau mau dibilang sorry, kita juga ada Miles Lewis Kelly ya di sini gitu. Jadi back kiri kita sebenarnya penuh banget. Kalau mau dimasukin juga sebenarnya Kiwior masih bisa lah dipakai di sini ya. Jadi back kiri kita penuh gitu kan. Jadi kenapa enggak ya Calafiori misalkan. Ya di sini ditaruh di depan gitu. Ya back kiri kita pakai Miles Lewis Kelly dan Zinchenko untuk rotasi. Kalau butuh-butuh Tierney masih bisa dirotasi gitu ya. Jadi menurut saya ini
nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mem- menghabisi untuk back kiri kita gitu ya. Karena back kiri kita banyak. Jadi ya kalau mau dicoba Calafiori gitu kan. Saya rasa ini juga mungkin di Dubai Arteta lagi mikir-mikir juga kali kan, melihat kondisi seperti ini butuh penyerang. eh, Kondisinya nggak ada penyerang, justru malah yang ada cedera gitu kan. Martinelli tadi ya yang kita saat ini lagi kita butuhkan, justru malah cedera. Ya untungnya sih Saka udah mulai balik ya. Nah tapi ini ya, ini sekali lagi sebenarnya ini hanya pemikiran lucu-lucuan, tapi yang saya pikir ya kenapa nggak dicoba gitu kan. Masalahnya sih menurut saya, masalahnya adalah kita mau cobain di mana gitu kan. Karena kita menurut saya nggak ada pertandingan mudah ya untuk beberapa pertandingan terakhir. Mungkin Leicester masih bisa dibilang sebagai pertandingan mudah gitu. Apakah bisa kita bilang Leicester pertandingan mudah? Iya, bisa juga sih. Mereka sekarang di zona degradasi ya. Jadi mungkin kita bisa coba-coba di Leicester. Tapi setelah dari Leicester ini menurut saya sorry, bentar, kelewatan. Sorry. Ups. Ini ya. Tadi sekali lagi kalau kita lihat dari apa namanya, fixtures dari pertandingan ya, jadwal pertandingan. Mungkin lawan mudah kita yang bisa kita cobain kan tadi. Problemnya karena ini mau dicobain Calafiori, mau dicoba sebagai penyerang ini di pertandingan mana? Leicester mungkin pertandingan yang bisa kita coba karena ini adalah ya lawan tim yang akan ada di zona degradasi ya. Jadi menurut saya Leicester ini adalah pertandingan yang mungkin bisa kita coba. West Ham ini papan tengah. Ya kalau berhasil di Leicester, kita bisa cobain lagi di West Ham gitu kan. Nah, Nottingham Forest ini udah pertandingan sulit ya. Manchester United sekali lagi walaupun mereka ada di 10 besar, di atas 10 besar lah, tapi Manchester United adalah Manchester United gitu kan. Jadi tidak bisa dianggap gampang karena mereka selalu bermain bersemangat ya kalau lawan Arsenal, Manchester City, Liverpool, mereka selalu bermain dengan semangat. Jadi nggak boleh diremehkan. Chelsea juga bukan tim ecek-ecek musim ini ya. Fulham mungkin bisa dicobain juga. Everton ini ya kalau di Fulham jalan bisa cobain lagi di Everton gitu kan. Ya tidak banyak pertandingan yang bisa kita coba sih untuk Calafiori ini gitu ya. eh Ya kita lihat juga ini sebentar. Calafiori mana Calafiori, nah ini dia. Ya kalau kita lihat posisi utama dia kan adalah sebagai center back dan left back, tapi dengan dia 13 pertandingan dengan posisi left back kan, di Arsenal dipakainya utamanya sebagai left back ya. Dia menciptakan 2 gol dan 1 assist dalam 13 pertandingan, di mana dia turun sebagai starter 8 kali gitu. Jadi sebenarnya bukan hasil yang jelek gitu kan untuk jumlah gol dan assist dari pertandingan yang dia mainkan gitu kan, dari jumlah pertandingan yang dia mainkan, plus dengan naiknya apa namanya, dengan naiknya Miles Lewis Kelly juga gitu kan. Saya rasa ini jadi ya, kita juga mau cari tempat untuk Ricardo Calafiori main kan gitu ya. Jadi ini menurut saya satu hal yang ya kenapa nggak dicoba, apalagi kita lihatlah ini ya untuk kekuatan dia sebagai pemain mirip, kalau kita lihat dari gambar ini agak mirip jadi posisi seorang striker loh gitu, ditambah dengan defensive actionnya ini adalah tipe sebenarnya bukan striker, sorry, pemain penyerang lah ya, forward yang disukai oleh Arteta kalau kita gabungkan dengan defensive actionnya gitu. Jadi gimana menurut teman-teman? Ya tadi karena kita butuh striker dan kita sudah jendela transfer sudah ditutup. Martinelli ini ikutan cedera.
butuh untuk rotasinya Havertz. Gimana menurut teman-teman? Apakah Ricardo Calafiori bisa menjadi tambahan apa ya? Tambahan pemain yang mengikuti tradisi back kiri jadi penyerang di Arsenal gitu kan, seperti Ongri, lalu juga Saka. Gimana menurut teman-teman? Apakah Calafiori ini adalah penyerang selanjutnya yang berasal dari back kiri gitu? Ya, bolehlah, silakan. Sekali lagi ini sebenarnya adalah apa ya, materi asik-asikan aja. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa nggak dicoba? Ya kan? Ya, itu aja sih dari saya untuk video kali ini ya. Video asik-asikan aja. Video ya coba-coba aja. Yang menurut saya, eh, kenapa nggak dicoba sih Mas Arteta ya? Dengan kondisi sekarang, nothing tulus lah kalau menurut saya ya. Teman-teman, itu aja sih video dari saya, dan kalau teman-teman nonton sampai sini berarti teman-teman suka dengan video saya seperti ini gitu ya. Nah, kalau teman-teman suka boleh yuk di like, share, dan subscribe. Saya juga ada membership, jadi kalau teman-teman mau mendukung video saya, mendukung channel saya secara finansial bisa dengan join membership. Walaupun sekali lagi membership ini bukan sesuatu yang wajib ya. Karena saya tidak akan menutup konten-konten saya di balik membership, karena saya ingin membagi pemikiran saya kepada sebanyak mungkin orang. Jadi janji saya adalah saya tidak akan menutup konten saya di belakang membership. Semua konten saya akan selalu tersedia bagi teman-teman. Lalu juga untuk apa lagi ya? Untuk membership, tapi saya ya ada beberapa reward, dalam artian akan ada emoji yang para member bisa gunakan. Ya, itu aja sih dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.